Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Dr. Muali Ibnul Huda MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah inovasi pendidikan dan teman-teman kelas PAIP yang kami banggakan. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi yang berjudul Inovasi dalam Pembelajaran, Metode, Pendekatan, Strategi. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri, Siti Sania Al-Musa, NIM 050. Yang kedua, Wafik Azizatul Olia, NIM 051. Dan yang ketiga, Safaras Karningrum, NIM 053. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas 3 topik pembelajaran. Yang pertama, pengertian dan bentuk-bentuk metode pembelajaran. Yang kedua, pengertian dan macam-macam pendekatan pembelajaran. Dan yang ketiga, pengertian dan jenis-jenis strategi pembelajaran. Yang pertama, pengertian dan bentuk-bentuk metode pembelajaran. Pengertian metode pembelajaran. Metode pembelajaran adalah prosedur, urutan, langkah-langkah, dan cara yang digunakan guru dalam pencapaian tujuan pembelajaran. Dapat pula dikatakan bahwa metode pembelajaran adalah prosedur pembelajaran yang dilakukan untuk mencapai tujuan. Ada beberapa metode pembelajaran yang dikenal secara umum. Yang pertama, metode ceramah. Metode ceramah adalah sebuah bentuk interaksi melalui penerangan dan penuturan lisan dari guru kepada peserta didik. Dalam kegiatan ini, informasi yang diberikan sering kabur dan samar-samar bagi para pendengarnya. Bahkan kemungkinan jika pendengar ditanya kembali tidak tahu apa-apa. Jadi sebaiknya dalam metode ini guru menggunakan alat bantu seperti gambar dan audio visual lainnya. Yang kedua, metode tanya-jawab. Metode tanya-jawab adalah penyampaian pelajaran dengan cara guru mengajukan pertanyaan dan murid menjawab. Dalam metode tanya-jawab, terdapat kelemahan dan kelebihan, sehingga seorang guru benar-benar harus memperhatikan kesesuaian materi dalam pembelajaran dengan metode yang digunakan. Dalam menggunakan metode tanya-jawab, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu jenis pertanyaan, teknik mengajukan pertanyaan, memperhatikan syarat-syarat penggunaan metode tanya-jawab, dan memperhatikan prinsip penggunaan metode tanya-jawab. Yang ketiga, metode diskusi. Metode diskusi sebagai jalan untuk memecahkan suatu permasalahan yang memerlukan beberapa jawaban alternatif yang dapat mendekati kebenaran dalam proses pembelajaran. Metode ini digunakan akan dapat merangsang murid untuk berpikir sistematis, logis, kritis, dan bersifat demokratis. Tetapi, pendidik hendaknya mampu menggunakan metode ini sesuai dengan situasi dan kondisi yang kondusif. Yang keempat, metode demonstrasi. Metode demonstrasi adalah metode mengajar menggunakan peragaan untuk memperjelas suatu pengertian atau untuk memperlihatkan bagaimana melakukan sesuatu dengan jalan mendemonstrasikannya terlebih dahulu kepada siswa. Metode ini dapat menghilangkan verbalisme sehingga siswa akan semakin memahami materi pelajaran. Akan tetapi, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam metode ini. Yang kelima, metode sosiodrama, yaitu metode belajar mengajar dengan jalan mendramakan atau memerankan sejumlah aksi. Metode sosiodrama bertujuan untuk belajar memahami perasaan orang lain, menggambarkan bagaimana seseorang memecahkan masalah, serta melukiskan bagaimana seharusnya seseorang bertindak atau bertingkah laku dalam situasi sosial tertentu. Yang keenam, metode karya wisata, yaitu suatu cara pengajaran yang dilaksanakan dengan jalan mengajak anak didik keluar kelas untuk dapat memperlihatkan hal-hal atau peristiwa yang ada hubungannya dengan bahan pengajaran. Metode ini lebih menekankan pembinaan pada aspek psikomotrik karena dalam metode ini
siswa lebih banyak dituntut keaktifannya dalam kegiatan pembelajaran. Yang ketujuh, metode kerja kelompok, yaitu metode yang dapat digunakan dalam penyampaian materi pembelajaran peserta didik. Metode ini dilakukan dengan cara membagi siswa ke dalam beberapa kelompok, baik kelompok kecil maupun kelompok besar. Yang kedelapan yaitu metode latihan, yaitu metode dalam penyampaian pembelajaran dengan melaksanakan latihan secara terus sampai peserta didik memiliki ketangkasan yang diharapkan. Di sini, peran seorang pendidik harus siap terlebih dahulu sebelum memberi latihan, baik secara teori maupun praktek. Sebaiknya latihan tersebut tidak dilakukan secara spontanitas, sehingga dapat melihat kemajuan setiap peserta didik dari segi daya tangkap, keterampilan, dan ketepatan berpikir. Yang kesembilan, metode pemberian tugas, yaitu salah satu cara dalam penyajian bahan pembelajaran kepada siswa. Guru memberikan sejumlah tugas kepada murid-muridnya untuk mempelajari sesuatu, kemudian mempertanggungjawabkannya. Metode ini diberikan dalam berbagai kegiatan belajar dari semua mata pelajaran. Yang ke-10, metode eksperimen, yaitu suatu metode di mana murid melakukan pekerjaan akademis dalam mata pelajaran tertentu dengan menggunakan media laboratorium. Penggunaan metode ini hendaknya mendapat perhatian serius dari guru, sebab metode ini memiliki kelemahan-kelemahan di samping kelebihan-kelebihannya. Dari sejumlah metode yang telah diuraikan di atas, dapat ditegaskan bahwa metode mengajar adalah cara yang digunakan oleh guru dalam mengorganisasikan kelas pada umumnya dan menyajikan bahan pengajaran pada khususnya. Metode pembelajaran menghendaki peserta didik untuk berlatih, mengadakan observasi yang sistematis, membuat catatan, dan membuat laporan tertulis. Selanjutnya adalah pendekatan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran adalah suatu sudut pandang terhadap proses pembelajaran yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum. Di dalamnya mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan melatar belakangi metode pembelajaran. Macam-macam pendekatan pembelajaran. Yang pertama adalah pendekatan kooperatif. Tujuan pembelajaran kooperatif adalah memaksimalkan belajar siswa untuk peningkatan prestasi akademik dan pemahaman, baik secara individu maupun kelompok. Yang kedua adalah pendekatan tematik, merupakan pembelajaran terpadu yang melibatkan beberapa pelajaran yang diikat dalam tema-tema tertentu. Pembelajaran ini melibatkan beberapa kompetensi dasar, hasil belajar, dan indikator dari suatu mata pelajaran atau bahkan beberapa mata pelajaran. Yang ketiga adalah pendekatan kontekstual, merupakan konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkannya dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa untuk membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sehari-hari dengan melibatkan 7 komponen utama pembelajaran efektif, yaitu konstruktivisme, bertanya, menemukan, masyarakat belajar, pemodelan, dan penilaian sebenarnya. Yang keempat adalah pendekatan konstruktivisme, merupakan suatu pendekatan dalam belajar mengajar yang mengarahkan pada penemuan suatu konsep yang lahir dari pandangan dan gambaran serta inisiatif siswa. Selain itu, pengetahuan akan bermakna jika dicari dan ditemukan sendiri oleh siswa, bukan hasil pemberitaan orang lain termasuk guru. Dengan demikian, tugas guru adalah memotivasi siswa untuk mengembangkan skema yang terbentuk melalui proses asimilasi dan akomodasi tersebut. Yang kelima, pendekatan deduktif, merupakan pendekatan yang menggunakan logika untuk menarik satu atau lebih kesimpulan berdasarkan seperangkat premis yang diberikan. Metode deduktif sering digambarkan sebagai penarikan kesimpulan dari sesuatu yang umum ke sesuatu yang lebih khusus. Yang keenam adalah pendekatan induktif, merupakan suatu kegiatan belajar mengajar di mana guru bertugas memfasilitasi siswa untuk menemukan suatu kesimpulan sebagai aplikasi hasil belajar melalui strategi pembentukan konsep, interpretasi data, dan aplikasi prinsip. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran diartikan sebagai pandangan yang bersifat umum serta arah
umum dari tindakan untuk menentukan metode yang akan dipakai dengan tujuan utama agar pemerolehan pengetahuan oleh siswa lebih optimal. Di sini saya akan menjelaskan beberapa dari jenis-jenis strategi pembelajaran. Langsung saja, yang pertama, strategi pembelajaran langsung. Strategi pembelajaran langsung merupakan strategi yang berpusat pada seorang pendidik dan paling sering digunakan. Selanjutnya, strategi pembelajaran tidak langsung, yaitu strategi yang bentuk keterlibatan siswa yang tinggi dalam melakukan observasi, penyelidikan, penggambaran, inferensi berdasarkan data, atau pembentukan hipotesis. Selanjutnya, strategi pembelajaran interaktif. Strategi pembelajaran interaktif merujuk kepada bentuk diskusi dan saling berbagi di antara peserta didik. Kemudian, strategi pembelajaran melalui pengalaman. Strategi belajar melalui pengalaman menggunakan bentuk sekuens induktif, berpusat pada siswa, dan berorientasi pada aktivitas. Selanjutnya, strategi pembelajaran mandiri. Strategi pembelajaran mandiri merupakan strategi pembelajaran yang bertujuan untuk membangun inisiatif individu, kemandirian, dan peningkatan diri. Fokusnya adalah pada perencanaan belajar mandiri oleh peserta didik dengan bantuan seorang guru. Menurut buku Strategi Pembelajaran Inovatif Kontemporer, ada beberapa jenis dari strategi pembelajaran. Di antaranya, yang pertama, strategi pengorganisasian. Strategi pengorganisasian merupakan cara untuk menata isi suatu bidang studi dan kegiatan ini berhubungan dengan tindakan pemilihan isi atau materi dari penataan isi. Kemudian, pembuatan diagram, format, dan sejenisnya. Yang kedua, strategi penyampaian. Strategi penyampaian adalah cara untuk menyampaikan pembelajaran pada siswa dan untuk menerima serta merespon masukan dari siswa. Yang ketiga, strategi pengelolaan. Strategi pengelolaan merupakan cara untuk menata interaksi antara strategi pengorganisasian dan strategi penyampaian. Dari penjelasan-penjelasan yang sudah dijelaskan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa metode pembelajaran adalah prosedur, urutan, langkah-langkah, dan cara yang digunakan guru dalam pencapaian tujuan pembelajaran, meliputi metode ceramah, metode tanya-jawab, metode diskusi, metode demonstrasi, metode sosiodrama, metode karya wisata, metode kerja kelompok, metode latihan, metode pemberian tugas, dan metode eksperimen. Sedangkan pendekatan pembelajaran merupakan sudut pandang terhadap proses pembelajaran yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses. Macam-macam pendekatan dalam pembelajaran diantaranya pendekatan kooperatif, pendekatan tematik, pendekatan konstekstual, pendekatan konstruktivisme, pendekatan deduktif, dan pendekatan induktif. Sedangkan strategi pembelajaran dapat diartikan sebagai pandangan yang bersifat umum serta arah umum dari tindakan untuk menentukan metode yang akan dipakai, di antaranya strategi pembelajaran langsung, strategi pembelajaran tidak langsung, strategi pembelajaran interaktif, strategi pembelajaran melalui pengalaman, strategi pembelajaran mandiri, strategi pembelajaran pengorganisasian, strategi penyampaian, dan strategi pengelolaan. Penginovasian dari metode pendekatan, strategi, dan metode dirancang dengan tujuan tidak lain yaitu agar tujuan yang sudah dirancang sebelumnya dapat tercapai. Selain itu, agar seorang peserta didik tidak merasa bosan ketika proses pembelajaran berlangsung, sehingga kegiatan belajar mengajar dapat berjalan secara efektif dan efisien. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan.
Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.